Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar Abdillah dengan NIM 121-3012. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisa struktur saya. Analisa struktur ya dengan metode matriks keakuan langsung. Jadi di sini ada gambar struktur ya. Struktur portal dengan modelnya model frame ya, seperti pada gambar ini. Kemudian di sini ada tumpuan ya pada titik A dan D ini menggunakan tumpuan jepit. Nah, pada jarak AB dan jarak CD di sini ada beban satuan sebesar 8 kN. Dengan ditinjau dari titik A dan titik D, maka jarak beban satuannya itu jaraknya 2 meter. Nah, kemudian pada titik FE ini ada beban merata sebesar 20 kN per meter. Nah, dengan jaraknya FE ini sebesar 4 meter. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari derajat kebebasan pada strukturnya. Nah, derajat kebebasan pada strukturnya ini ya, jadi pada titik A dan titik D itu kan menggunakan tumpuan jepit. Nah, jadi perpindahannya secara vertikal, secara horizontal, dan secara rotasinya itu dapat tertahan. Nah, berbeda dengan titik B, C, E, dan F, dia tidak ada tumpuan di sini. Nah, jadi perpindahan secara vertikal, horizontal, dan rotasinya itu tidak tertahan. Maka masing-masing titik dia memiliki 3 derajat kebebasan. Nah, jadi total keseluruhan derajat kebebasan pada strukturnya ada 12 derajat kebebasan struktur. Nah, maaf. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita akan mencari derajat kebebasan elemennya. Derajat kebebasannya per elemen. Nah, pada elemen 1 dapat kita lihat di sini kan perpindahannya itu ada nilai D1, D2, D3 ya. D4, D5, D6 di sini. Nah, D1-nya itu pada arah koordinat lokal dia arahnya ke atas. D2 ke arah ke samping kiri, D3-nya searah rotasi. Nah, kemudian kita ubah dari koordinat lokalnya ke koordinat global. Jika kita lihat ya di sini pada elemen 1 itu dia tetanya ditinjau dari sudut 0 itu sebesar 90 derajat di sini. Jadi dia ada 90 derajat. Nah, jadi perpindahannya itu secara lokal ke globalnya itu di sini misalnya di D1 ya, kita tarik ke sini. Ya, kita tarik sejauh 90 derajat, maka dia yang awalnya arahnya ke atas dia jadi arahnya ke samping gitu. Nah, jadi D1-nya arahnya ke kanan ya secara vertikal, D2-nya horizontal, D1-nya secara horizontal, D2-nya secara vertikal, dan D3-nya itu secara rotasi. Kemudian DG1-nya di DG4, DG5, DG6-nya itu sama dengan di DG1, DG2, DG3-nya. Kemudian elemen 2-nya ini sama ya dengan elemen 1, hanya berbeda pada tetanya. Di sini dia tetanya sebesar 60 derajat, di sini tetanya sebesar 270 derajat. Nah, untuk kita kan tinjau dari sebelah kiri ke kanan ya. Jadi dari sini ke sini. Jadi dia D1, D2, D3-nya itu berada di sini, dan D3, D4, D5, D6-nya berada di titik sini, di titik D. Nah, dia kan tetanya sebesar 270 derajat gitu. Jadi kita pindah aja gitu secara arah kebebasan elemen arah kebebasan derajatnya itu yang secara lokal kita tarik ke arah 270 derajat. Jadi dari arah ke atas dia berpindah ke arah ke bawah seperti ini. Nah, untuk elemen 3 ya. Untuk elemen 3 ini kan memiliki theta sebesar 0 derajat. Nah, yang mana theta 0 derajat ini dia tidak mempengaruhi gitu. Tidak dapat mempengaruhi arah derajat kebebasan pada arah lokal dan arah globalnya. Jadi arah lokal dan arah globalnya itu dia sama. Gitu. Nah, jadi arah lokal dan arah globalnya di sini sama. Kemudian
pada elemen 4 ini sama dengan elemen 3 ya. Elemen 4 sama dengan elemen 3, dia memiliki tetanya sebesar 0 derajat. Nah, elemen 2 itu sama dengan elemen 5. Ya, elemen 2 ini sama dengan elemen 5. Elemen 6 itu sama dengan elemen 1. Nah, setelah kita menentukan derajat kebebasan elemen, ya, kita membuat tabel insiden. Nah, cara membuat tabel insiden ini, jadi di sini kan ada elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang udah kita buat tadi itu kan ada, di sini kan ada D1, D2, D3, ya. Jadi di sini ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12. Ya. Kita menentukan, kita menggunakan ketentuan yang udah kita buat tadi di derajat kebebasan elemennya tadi. Nah, pada elemen 1 ini kita lihat di sini D1, D2, D3-nya yang di sini dia sebesar 0 karena dia tertahan oleh tumpuan jepit. Jadi 0, 0, 0. Nah, namun pada di titik yang sini ya, pada di sini dia D1, D2, D3-nya itu dia memiliki nilai. Nah, jadi di sini kan D1, D2, D3. Masukin D1, D2, D3. Nah, pada elemen 2, pada elemen 3 terlebih dahulu ya. Pada elemen 3 di sini. Nah, nilai D1, D2, D3-nya ini dia tidak tertahan, ada ya. D1, D2, D3-nya ada ya, dengan nilainya itu D1, D2, D3. Jadi masukin aja nilainya di sini. Pada elemen ketiga 1, 2, 3. Kemudian yang pada titik ini ya, pada titik C dia ada juga sebesar D4, D5, D6. Masukin 4, 5, 6. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk mencari nomor elemen pada titik 4, 5, dan 6. Jadi lebarnya 0,4, tingginya 0,4, jadi luas penampangnya tinggal kalikan 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16. Dan momen inersianya, karena balok kita tadi persegi, itu momen inersianya dapat kita cari menggunakan rumus 1/12 B dikali H pangkat 3. Nah, didapatkan hasil ini 0,00213. Kemudian untuk modulus elastisitasnya didapatkan ini 27.081. Nah, jadi pada balok pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke 6 ya. Jadi ini datanya. Di sini rata-rata hampir sama, hanya berbeda di panjang. Panjang pada elemen 5 dan 6 itu kan dia panjangnya ini kan 1 meter. Nah, di sini untuk mencari, di sini kita harus mencari nilai K1. Nah, cara mencari nilai K1 itu menggunakan rumus yang ini. Jadi kita membuat matriks ya dengan tabelnya seperti ini ya. Jadi ada EA per L, ada 0, 0, min EA per L, 0, 0. Nah, kita kalikan aja di sini. E dikalikan A dibagi dengan L gitu. Nah, untuk sudah kita masukkan angka-angka dan nilai-nilainya, kita sudah membuat nilai K1 matriks K1-nya ini. Kemudian kita mencari transpose matriks dari elemen yang pertama. Ya. Nah, caranya itu di sini kan kita ketahui bahwa theta di elemen pertama tadi 90 derajat. Nah, jadi masukkan ya nilai sin theta 90 derajat dan cos theta 90 derajat itu sama dengan 0. Sin theta 90 derajat sama dengan 1. Nah, kita masukin aja. Jadi rumus mencari nilai transformasi matriks itu seperti ini ya. Seperti ini gambar rumus matriksnya. Di sini dia cos theta. Cos theta tadi kita tahu 0. Kemudian di sini ada min sin theta, min sin theta. Sin theta sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi min sin thetanya sebesar min 1. Kemudian kita masukin angka-angkanya aja, kita sesuaiin aja di sini ya. Nah, sudah mencari nilai transformasi T1-nya ini, kita nyari nilai transform matriks T1. Nah, jadi kita transposkan. Nah, cara mentranspos matriks itu kan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris gitu. Jadi tinggal kita ubah aja di sini dari pada
kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, 5 dan 6 ini ya, kita ubah menjadi baris ya. Jadi 0, 1, 0, 0, 0, 0, di sini jadi 0, 1, 0, 0, 0, 0. Begitu seterusnya. Ya, kita transposkan. Kemudian setelah ditransposkan itu kita mencari nilai KG, mencari nilai K1-nya ya. Mencari matriks kakuan elemen yang pertama. Nah, caranya itu kita mengalihkan nilai ini ya, mengalihkan nilai ini dengan jadi rumusnya itu KG sama dengan T transpos 1 dikali nilai K1-nya ini, kemudian dikali nilai T1. Nah, kita kalikan T1 dengan K1 di sini, maka didapatkan hasil ini. Kemudian mengalihkan hasil matriks sampai dengan nilai T1. Jadi matriks ini kita kalikan dengan yang ini. Dapat hasil nilai T1. Didapatkan hasil nilai K1 matriks yang pertama. Kemudian untuk nilai yang kedua ya, masukkan elemen kedua ya, masukin panjang, modus elastisitas A-nya dan I-nya tadi ya, yang udah kita dapatkan. Kemudian masukin sin sama nilai θ-nya. Nilai θ di elemen kedua tadi kan sebesar 270 derajat. Kita masukkan di sini. Kemudian sama dengan cara pertama tadi, kita cari dulu nilai K2-nya ya, dengan rumus seperti yang samping tadi ya, dengan rumus yang ini. Kemudian nah, dengan rumus yang itu didapatkan hasil seperti ini. Jadi matriksnya dapat yang ini. Nah, kemudian udah nyari nilai T1, kemudian kita mencari nilai T2, transformasi matriks T2 dengan rumus yang sama kan, dengan θ 270 derajat ya, didapatkan hasil seperti ini. Nah, kemudian kita transposkan matriks yang udah didapat nilai T2 ini ya. Ini mencari nilai transpos ya, salah, mencari nilai transpos dari T2. Nilai transpos dari T2-nya didapatkan hasil ini. Caranya sama ya, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, sesuai aturan matriks. Kemudian kita kalikan ya, untuk mendapatkan nilai K2-nya kita mengalihkan ya, nilai T2 dengan K2-nya ini. Kemudian udah sudah dikalikan ya, didapatkan hasil ini. Kita mengalihkan matriksnya, didapatkan hasil ini. Kemudian nilai dari ini kita kalikan dengan T2-nya gitu. Nah, oh ya, transpos matriks ini yang ada nilai ini itu digunakan untuk mengubah arah koordinat ya, jadi lokal ke global gitu. Jadi kita membutuhkan nilai transpos matriks, transpos transformasi dari itu nilai T-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan elemen 3 ya, masukkan nilai LEI-nya, kemudian mencari nilai K3-nya, mencari nilai T3-nya, kemudian transpos dari T3, kita kalikan dan dia dapatkan hasil ini. Kita lakukan cara yang sama dengan nilai K4 ya, didapatkan hasil seperti ini. K4, kemudian nilai K5, nilai K5-nya ya, didapatkan hasil ini. Kemudian nilai K6, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke cara berikutnya, yaitu kita menghitung ya, untuk menghitung K1, K2, K3 sampai K6 untuk mendapatkan nilai KG. Nah, jadi di sini ada overall kekakuan matriks yang sudah kita dapatkan tadi ya, seperti ini. Nah, jadi kan ada tabel insiden yang udah kita dapetin tadi. Nah, itu fungsinya itu tuh dia untuk melihat gitu. Jadi sumbangan elemen matriks yang pertama itu yang mana aja gitu.
Nah, sumbangan elemen matriks yang kedua itu yang mana aja, dan yang ketiga yang mana aja, sampai yang keenam itu yang mana aja gitu. Kita bisa dilihat itu pada tabel insiden gitu. Nah, jika kita sudah tinjau ya, mana saja yang matriks 1 itu menyumbangkan elemen mana saja yang ingin dijumlahkan, sampai ke 6 yang mana saja yang ingin dijumlahkan, kita jumlahkan semuanya. Untuk saya dapatnya seperti ini, K1, K2, K3, K4, K5, K6-nya. Nah, dijumlahkan. Dari K1, K2, K3, K4, K5, K6-nya dijumlahkan dan didapatkan matriks seperti ini. Nah, setelah mendapatkan nilai matriks kekakuan, langkah selanjutnya adalah mencari vektor beban. Nah, cara mencari vektor bebannya ini sama ya, kita bisa mencari pada tabel insiden gitu. Jadi mana saja elemen-elemen itu yang bisa dijumlahkan gitu kan, menggunakan tabel insiden, atau kita juga di sini bisa mencarinya dengan menggunakan tabel VEM. Nah, jadi di sini kan mencari nilai F01 ya. Mencari nilai F01. Nah, kita bisa menggunakan tabel VEM di sini. Nah, pada F01 ini elemen yang pertama ya, kita lihat. Nah, ini. Nah, pada elemen pertama ini, pada titik A ke titik B, dia ada beban satuan sebesar 8 kN. Nah, jika kita ingin distribusi energi ya, pada materi sebelumnya itu ada distribusi energi. Jadi pada titik A dan titik B itu tuh diberi tumpuan jepit ke arah sini. Jadi di sini diberi tumpuan jepit, di sini diberi tumpuan jepit. Nah, kita cari di tabel VEM ini mana sih yang ujung jepit dengan ujung jepit dengan beban terpusatnya itu, dengan yang ada beban terpusatnya. Nah, dilihat kan ada di sini. Nah, udah dapet nih rumus untuk mencari RAY, RAX, dan MA dan momennya. Nah, dari tabel VEM ini kan kita bisa mencarikan untuk nilai RAY-nya itu PB kuadrat sama dengan dikali 3A ditambah B per L pangkat 3 untuk mencari nilai RAY. Untuk mencari nilai RAY seperti ini dan momen seperti ini. Nah, kemudian jika udah dapet tuh nilai daripada F0-nya itu kan kita kalikan ya, kita masukkan nilai-nilainya, P-nya berapa, P itu bebannya ya sebesar 8 kN tadi pada struktur kita. Kemudian B-nya ini jarak ini dari sini ke sini sebesar 2 meter. Kemudian 2A dikali 2 dikali A-nya ini kita tadi 2 meter. Kemudian dikurang B-nya 2 meter. Dan L-nya itu tuh 4. Panjang dari A ditambah B itu sama dengan L. Nah, kita bisa mencari nilai F01 ini menggunakan tabel insiden dengan cara-caranya kayak tadi, dengan distribusi energi, atau kita juga bisa menggunakan DINPRO gitu. Nah, saya akan menjelaskan cara menggunakan DINPRO. Cara menggunakan DINPRO-nya. Nah, kita di sini beri titik di sini dengan jaraknya tadi kan sebesar 4 meter ya. 4. Nah, kemudian, sesuai yang saya bilang tadi, di sini diberi beban fix dan di sini diberi juga maaf, bukan beban, maksudnya tumpuan fix. Juga tumpuan fix. Kemudian kita ubah arah rotasinya yang kedua itu kalau nggak salah jadi 270 ya harusnya. Maaf. Kita ubah sebesar 90. Berarti 180.
Nah, jadi di sini kan distribusi jadi untuk mencarinya itu kan kita kan memberikan beban distribusi ya. Di sini diberi tumpuan fix, diberikan tumpuan fix. Kemudian tadi di tengah sini ada beban ya, ada beban terpusat. Kita add load beban terpusatnya pada titik pada jarak 2 meter pada arah X sebesar minus 8 sebesar 8 kN. Reload. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat nih di sini reaksinya. Jadi di sini RI-nya ya, RI-nya itu tidak ada ya, jadi sebesar 0. Nah, kemudian RB-nya sebesar 4 dan momennya sebesar MB-nya di sini sebesar minus 4. Ya, jadi di sini titik A, titik B kan. Nah, pada RAX-nya minus 4, kemudian momen pada titik A-nya itu sebesar 4. Nah, hasil ini kita masukin di sini, di F01. Kemudian kita lakukan untuk F02 sama ya. Kemudian saya akan melihatkan cara di F03. Karena F01 dan F02 tadi kan berada pada titik di sini kan tadi kan elemen 1, elemen 2 ya, elemen 3-nya itu kan dia horizontal gitu. Kan perlihatkannya pada arah horizontal ya, pada elemen ketiga. Pada elemen ketiga. Nah, pada elemen ketiga itu yang di titik ini. B dan C. Jadi jaraknya ada 4 meter. Nah, di sini pada elemen 3 dia tidak memiliki beban. Nah, jadi nilai F-nya itu dia 0. Karena dia tidak memiliki beban. Jadi RAX sama RAX, RAY dan momennya itu pasti bernilai 0 kalau dia tidak memiliki beban satuan ataupun beban merata seperti itu. Nah, pada F04 pada elemen keempat ini ya, pada titik FE dia ada beban merata sebesar 20 kN per meter. Nah, di sini saya akan mencarinya ya, menggunakan LinPro, menggunakan batuan LinPro. Bisa juga tadi seperti yang saya jelaskan di awal menggunakan tabel FEM. Nah, namun lebih praktisnya saya menggunakan LinPro. Nah, jaraknya itu kan sebesar 4 meter. 1, 2, 3, 4. Kemudian diberikan beban fix, di sini juga diberi fix, tumpuan fix, maaf bukan beban. Kemudian pada sini, nah, di yang pertama itu 190, 270, ini 90. Kemudian kita beri beban merata, load. Cara beri beban merata di sini tadi besarnya sebesar 20 ya. Karena arahnya ke bawah, jadi di sini ditulisnya minus. Kemudian B-nya itu jarak antara jarak dari sini ke sininya. Hanya itu sebesar 4 meter. Kita play. Nah, dapetin kemudian kita lihat reaksi-reaksi yang ada di sini ya. Nah, jadi didapatkan di sini ada RAX dan momen. Hanya ada RAY dan momennya saja. Nah, RAY-nya sebesar minus 40 dan momennya momen A-nya itu sebesar 26,67. Kemudian di sini ada RBY sebesar 40 dan momen B-nya sebesar minus 26,67. Nah, dan di sini X-nya kan tidak ada gitu. Berarti X-nya itu bernilai 0. Kita masukkan ya di sini hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi di sini tuh dituliskan RAX-nya dulu, RAX
urutannya RAX, di sini ada RAY, di sini ada momen RBX, RBY, dan momen B. Nah, di RAX nya tadi kan 0, di RAX nya 0, RAY nya sama dengan 40, dan momennya itu tadi didapatkan minus 26,67. Kemudian kita masukkan nilai yang ini tadi lah, di line point tadi, ke situ, ke sini. Kemudian kita lakukan cara yang sama untuk F0 yang di 5 dan di 6 gitu. Nah, kita sudah mencari F0 ya, 1 sampai 6. Langkah berikutnya adalah kita mencari F0, ini kan masih koordinat lokal ya. Kita harus merubahnya ke koordinat global. Caranya adalah dengan mengalihkan F0-nya ini dengan transpose matriks yang sudah didapatkan di matriks kekakuan. Nilainya yang ini nih. Ya, di contohnya di T6 itu transposnya itu yang ini. Ya, jadi ini transposnya gitu. Nah, kita kalikan ya di ini ya, misalnya kita kalikan misalnya sama dengan mul nilai ini F01 nya, kita kalikan dengan transpose matriksnya. Maaf. Maaf. Jadi sama dengan transposnya dulu yang dimasukkan ya. Saya salah memasukkan. Kemudian di sini. Nah, didapatkan hasil ini. Kemudian lakukan cara yang sama untuk mendapatkan nilai F0 pada koordinat global yang kedua, ketiga, dan keenam. Jika sudah dapat, di sini kita menjumlahkan nilai semuanya ya. Kita menjumlahkan nilai semuanya. Nilai ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dengan ini. Kemudian kita jumlahkan dengan ini. Kita jumlahkan. Didapatkan hasil ini. Nah, kita kan sudah mendapatkan nilai dari F0 ya. Kemudian kita di sini mencari keseimbangan struktur. Nah, mencari keseimbangan struktur atau nilai D-nya, yang mana F ya, F-nya itu dapat kita lihat F di sini tuh 0. Nah, kemudian dikurang F0 dikalikan dengan KG. KG di sini tapi di-inverse kan, dipangkatkan min 1 atau KG inverse. Nah, nilai F-nya tadi ini kan 0. Nah, kita kalikan dulu ya di sini F0 dengan KG inverse. Nah, nilai KG-nya itu kan di off. Nah, kita sudah dapatkan nilai ini ya, KG. Nah, kemudian kita inversekan di sini. Tuh. Udah saya inversekan di sini dan saya mendapatkannya nilainya ini. Dapatkan nilainya ini. Jadi rumusnya M inverse, kemudian di blok yang ini dapetin nanti hasilnya ini. Nah, sudah F0 dikalikan KG, sama aja rumusnya, didapetin hasil ini ya. Kemudian F0 dikalikan KG ya, didapetin hasil yang ini ya. Nah, udah itu kan hasilnya ini ya. Kemudian F-nya ini 0, 0, 0, 0. Nah, di rumus ini kan F dikurang dari hasil perkalian dari F0 kali KG banget min 1 tadi, atau KG inverse-nya. Kita kurangkan ya. Nah, kita mengurangkan F dengan F0 dikali KG inverse, didapatkan hasil ini. Ya, jadi udah saya kurangkan ini.
dapat hasilnya itu. Nah, kemudian setelah kita mencari ya, mencari nilai D-nya, D besarnya, kita mencari vektor perpindahan elemen di DI1, DI2, DI3, D4, D5, D6. Nah, cara lihat DI1, D3, D4, D5, D6-nya itu kita bisa pakai tabel insiden, teman-teman semua. Nah, di D1, jadi nah, D1, D2, D3-nya itu kan di tabel insidennya tadi itu kan dia kan berada di sini kan. Nah, dia tuh berjumlah 0, 0, 0, 0. Nah, dan di elemen 1 itu yang di sini D4, D5, D6-nya itu dia D1 ya. Nah, dia itu di sini D1, D2 dan D3 gitu. Nah, kemudian masukin angka-angkanya. Nah, nilai D ini kan udah didapatkan ya nilai D-nya tadi. Ini merupakan nilai persamaan keseimbangan strukturnya, nilai D-nya tadi yang udah didapatkan. Nah, karena D1, D2, D3-nya 0, 0, 0 dan D1, D2, D3-nya dimasukkan angka. Ini. Dari sini. D1, D2, D3 gitu. Nah, kemudian untuk elemen kedua ya. Elemen kedua kan yang ini. Dia D1, D2-nya itu ada. D1, D2, D3-nya di sini ada. Nah, cuma di D4, D5, D6-nya di sini dia bernilai 0 ya, karena tertahan. Nah, dia berjumlah 0, 0, 0, masukkan nilainya D1, D2, D3 dari sini. Nah, kemudian di elemen yang ketiga, ya, elemen yang ketiga yang ini, dia D1, D2-nya D1, D2 dan D3-nya itu ada nilainya, dan D4, D5, D6-nya di sini ada nilainya, ada daya kebebasan strukturnya. Maka dimasukkan angka-angka yang di atas tadi gitu. Kemudian lakukan ini sampai di D6 ya. Lakukan cara yang sama sampai mendapatkan nilai D5 dan D6. Maaf ya, di sini harusnya D5, di sini D6. Nah, setelah itu kita mencari gaya-gaya yang gaya-gaya ujung elemen. Nah, adapun rumus dari gaya ujung elemen itu nilai dari K ya. Nilai dari K atau kita bisa lihat dari sini nilai K itu pada elemen yang pertama itu dia yang ini. Nilai dari K ini maaf, maksud saya yang ini, nilai K yang ini kemudian dikalikan D. Nah, dikalikan dengan nilai D yang ini. Nah, nilai D ini ya. Kemudian ditambah F0. F0 yang udah kita cari tadi ya. F0-nya itu nilai-nilai dari sini. F0 pada koordinat arahnya global. Gitu. Jadi kita menjumlahkan di sini itu yang udah pada koordinat global semua. Nah, langsung aja ya di sini. Kita mencari. Nah, nilai gaya pada ujung elemen yang pertama misalnya kan. Di sini sama dengan ya kan kita mengalihkan ya. Jadi rumusnya itu kan nilai K ini dikalikan dengan nilai D. Nah, nilai K satunya ini dikalikan dengan nilai D ini. Maaf. Nilai ini kemudian ditambah ya. Kemudian ditambah dengan F0 nah, yang pada elemen AB ya, pada atau elemen satunya. Nah, kemudian Ctrl Shift Enter.
sepertinya salah masukkan rumus ya. Nah, maaf, sepertinya saya salah masukkan rumus. Emul mulai dari ke1, kemudian masukin ininya, nilai D-nya, kemudian jumlahkan dengan Ctrl Shift Enter. Nah, di sini didapatkan hasil seperti ini. Kita lakukan hal yang sama kepada F2, F3, F4, F5 dan F6. Nah, nanti kita dapat nih gaya-gaya ujung pada elemen.